سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pengajian kita, ta'lim kita yang rutin kita laksanakan. Alhamdulillah, ini semua adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas tentang suatu persoalan ibadah, yang mana pada kesempatan ini kita memilih satu tema tentang hukum-hukum dan adab menjadi imam dalam sholat. Kenapa kita angkat tema ini? Karena saya yakin kita semua insya Allah pasti pernah menjadi imam. Apakah kita menjadi imam karena keinginan sendiri atau terpaksa, kita akan jadi imam. Ya, kalau imam yang dengan keinginan sendiri itu biasanya ketika dia melihat bahwa memang dialah yang paling berhak menjadi imam, karena di sekitarnya adalah anak-anak kecil. Ada juga orang yang terpaksa jadi imam. Nah, ini biasanya ketika kita di rumah, apalagi saat pandemi kemarin itu banyak orang yang terpaksa jadi imam di rumahnya, mengimami istri dan anak-anaknya. Nah, disinilah jamaah sekalian menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus memahami bagaimana fikih menjadi imam dalam sholat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan jamaah sekalian, bahwa menjadi imam dalam sholat itu adalah suatu kemuliaan. Kenapa dikatakan suatu kemuliaan? Karena kita yang menjadi penyebab terlaksananya sholat berjamaah, kita yang memperdengarkan ayat-ayat bacaan Al-Quran kepada jamaah, dan itu pasti berpahala. Kita yang menyebabkan kesempurnaan pahala sholat berjamaah. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, bahwa Nabi kita SAW sudah pernah memperlihatkan, memerankan peran ini. Orang yang terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini dahulu adalah imam dalam sholat, ya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan pemimpin-pemimpin setelah Nabi yang diangkat menjadi khalifah itu selalu adalah para imam. Coba kita lihat ya, apa yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dipilih menjadi khalifah setelah Nabi. Itu karena beliaulah yang pernah menggantikan Nabi menjadi imam dalam sholat. Ya, kan kalau secara hukum itu seorang pemimpin tidak boleh digantikan menjadi imam. Ini pelajarannya. Dahulu di zaman Nabi dan zaman-zaman setelahnya, kalau ada seorang pemimpin pemerintah, kalau sekarang, kalau dia hadir di masjid, maka tidak boleh ada yang lain yang menggantikan dia jadi imam. Dia harus jadi imam. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan, wala ya'ummar rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan janganlah seseorang mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Jadi kalau ada lurah, kepala desa hadir di masjid, harus dipersilahkan jadi imam, biar juga ada imam tetap. Memang begitu aturannya secara syar'i. Karenanya kalau ada Abu Bakar di zaman beliau, tidak boleh ada yang orang lain jadi imam. Beliau khalifah dan imam salat berjamaah juga. Setelah Abu Bakar wafat, Umar menjadi khalifah, beliau juga jadi imam. Kan Abu Bakar Umar radhiyallahu taala anhu
wafat, apa penyebabnya? Ditikamnya waktu beliau memimpin salat subuh, berarti beliau imam. Dan juga setelahnya Utsman, Ali, para pemimpinlah dahulu itu yang menjadi imam. Sehingga dari sini kita pahami bahwa peran menjadi imam dalam salat itu satu kemuliaan. Ya, Nabi kita mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam itu adalah yang paling aqra'uhum li kitabillah. Ditafsirkan dalam riwayat yang lain, aktsaruhum Qur'anan, yang paling banyak dan baik hafalan Al-Qur'annya. Jadi hafalannya paling banyak dan bacaannya juga bagus. Ya, ini yang paling utama menjadi imam. Namun demikian jamaah sekalian, menjadi imam itu juga pekerjaan yang sakral, sehingga kita tidak boleh menganggap remeh juga. Lalu karena mendengarkan keutamaannya, kita yang selalu mau jadi imam, tidak bisa juga. Ya. Kenapa? Menjadi imam itu tanggung jawabnya juga besar. Nabi kita mengatakan dalam hadis sahih, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka menjadi imam, mengimami kalian. Jika caranya menjadi imam benar, maka kalian semua dapat pahala. Imam dan makmumnya dapat pahala. Wa in akhtau, tapi kalau imamnya salah, ya, dalam pelaksanaan sholat berjamaah, yang menanggung kesalahannya itu adalah imam, makmumnya tidak salah. Makanya berarti tidak sembarang juga kita menjadi imamnya, harus tahu fikihnya. Sebenarnya dari hadis ini banyak sekali hukum-hukum yang dikeluarkan oleh ulama kita. Iya. Sehingga kita perlu belajar. Satu contoh ya, kalau misalnya imam salat zuhur, lalu pada rakaat terakhir, rakaat keempat, dia tidak tahiyat akhir tapi berdiri ke rakaat kelima. Ini kan salah. Ditegur oleh makmum, subhanallah, semua menegur. Tapi dia sudah berdiri, lalu dia tidak mau duduk. Tidak mau duduk. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah batal salat semuanya, bubar? Biasanya kalau di kampung-kampung itu, kalau sudah begini kacau jamaah, ribut nih semua orang. Iya, ribut. Nah, pertanyaannya apa yang kita lakukan jamaah sekalian? Yang bisa jawab bagus dikasih hadiah. Nah, silakan. Ya, diikuti imam. Iya, diikuti imam dan sujud sahwi. Ada jawaban yang lain? Mungkin ada jawaban yang lain tapi malu-malu. Jawabannya tidak boleh mengikuti imam. Iya. Kecuali kalau imam berdiri ke rakaat ketiga dan tidak tahiyat awal. Jadi kalau imamnya lupa tahiyat awal, langsung berdiri, lalu dia memberi isyarat, maka kita semua harus berdiri. Nah, ini tadi yang kita ceritakan, naik ke rakaat yang salah. Ya, kata ulama kita, ya, kata sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan begini, kalau imamnya berdiri ke rakaat kelima, sudah diingatkan tapi tidak mau duduk, kita jangan selesaikan sholat. Biarkan dulu imam selesaikan rakaatnya, rakaat kelima. Kita membaca doa tahiyat, ya, diam semuanya, tunggu sampai imamnya duduk membaca tahiyat, lalu kita sama-sama memberi salam. Jadi kalau imamnya memberi salam, baru kita ikut memberi salam. Begitu caranya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa kita tidak katakan tidak usah diikuti imam, kita tahiyat awal beri salam sendiri-sendiri? Tidak benar juga. Alasannya begini jamaah sekalian. Boleh jadi apa yang dilakukan imam menurut dia benar, karena mungkin pada rakaat sebelumnya ada kesalahan yang menurutnya membatalkan satu rakaat, jadi dia tambahkan satu, tapi kita tidak tahu. Karenanya jangan kita selesaikan sholat kita. Kata ulama kita, tunggu dulu.
Nanti setelah selesai memberi salam, baru kita semua memberi salam. Nah, ini satu gambaran jamaah sekalian, bahwa seandainya imamnya ini tidak ada kesalahan pada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi tetap memaksakan berdiri ke rakaat kelima, itu salah salatnya. Tapi dia yang tanggung kesalahannya, kita tidak salah. Makmum tidak usah ribut. Karena Nabi mengatakan, wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kalau imamnya salah, kalian tidak salah, makmumnya, imamnya yang tanggung kesalahannya. Ini sebenarnya solusi untuk semua persoalannya. Kalau ada perbedaan pendapat, masalah sholat, tidak perlu khawatir. Ya, selama imamnya ini bagus bacaannya, tidak perlu cari-cari kesalahannya. Ya, kalau dia salah di sini dan tanggung. Ya, nah ini ya, ini satu gambaran saja bahwa sepertinya penting bagi kita untuk belajar. Ya, banyak sebenarnya jamaah sekalian pertanyaan-pertanyaan yang setelah kami teliti bagaimana pandangan ulama dan argumentasinya, itu luar biasa. Banyak yang baru kita pahami ternyata. Ya, sekarang jamaah sekalian, setelah kita jelaskan keutamaan menjadi imam, siapakah yang paling pantas menjadi imam? Andaikan kita semua ini bagus-bagus bacaannya, iya, banyak hafalannya, siapa yang paling pantas jadi imam? Nah, dalam hadis yang sahih, Nabi kita mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya, bagus bacaannya. Makanya di sini mungkin ada yang berpikir, bagaimana kalau anak kecil? Iya, kita jelaskan sebentar. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau ada dua orang sama-sama bacaannya 30 juz. Iya, sama bacaannya, tartibnya juga bagus, tajwidnya bagus. Nabi kita katakan, fa'alamuhum bis sunnah. Maka dilihat siapa yang di antara keduanya yang paling paham fikih salat. Iya, fikih menjadi imam, hukum-hukum menjadi imam. Dilihat. Ya, yang paling mengenal sunnah-sunnah Nabi, maka itu yang didahulukan. Fa in kanu fi sunnati sawa. Kalau sama-sama ilmunya. Iya. Jadi yang mana? Nabi kita katakan fa aqdamuhum hijratan. Yang lebih dahulu hijrah. Dahulu ya hijrah ke Madinah. Kalau sama-sama hijrahnya, fa aqdamuhum silman, yang paling dahulu masuk Islam. Nah, ini kita sama-sama semua masuk Islam, ini kakek kita dulu masuk Islam. Ya, maka yang kelima baru Nabi mengatakan kalau sama-sama juga masuk Islam, fa akbaruhum sinnan, yang paling tua umurnya. Ternyata terakhir Nabi sebutkan itu yang paling tua. Nah, kita kan kadang-kadang di kampung itu kalau anak kecil ya kan mundur-mundur tuh, kenapa bisa jadi imam ini? Belum balik ini. Iya, itu sebenarnya tidak benar. Karena sudah ada petunjuk dari Nabi. Apalagi kalau tidak pakai songkok putih, bukan haji. Ada juga sebagian kampung begitu. Kalau bukan haji tidak boleh jadi imam. Masalahnya orang tua tapi bacaannya juga tidak beres. Ya, ada Pak Haji, bagus memang sudah paling tua di antara jamaah, tapi bacaannya kasihan. Iya, anak-anak muda tidak semangat sholat. Nah, Amr ibnu Salamah, yang sahabat Nabi, pernah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa suatu ketika beliau mengimami para sahabat. Ya, karena Nabi menyuruh ya suatu utusan ketika kembali ke kampungnya mengajarkan kaumnya sholat. Nah, dalam perjalanan mereka sholat berjamaah. Mereka saling memandang, siapa ini yang paling banyak hafalannya. Ternyata yang dilihat ada anak kecil namanya Amr ibnu Salamah. Karena dia yang paling banyak hafalannya, dia yang disuruh jadi imam. Para sahabat di belakang ini yang pembesar-pembesar mengatakan memang begitu. Kalau ada yang paling banyak hafalannya, dia jadi imam. Amr ibnu Salamah mengatakan, aku mengimami mereka padahal umur saya saat itu sekitar 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Tapi dia paling bagus bacaannya. Ya, mungkin juga beda ya, kalau orang Arab itu 6 atau 7 tahun sudah agak besar, postur tubuhnya memang besar. Ya. Tapi paling tidak itu memberi gambaran jamaah sekalian bahwa yang dinilai memimpin jamaah itu bukan ukuran-ukuran yang kita pandang secara adat istiadat ya, atau perasaan, tidak.
tapi tuntunan Nabi jelas dalam hal ini. Tuntunannya jelas. Di sini juga memberikan kita gambaran jamaah sekalian bahwa ternyata keutamaan dekat dengan Al-Quran itu luar biasa. Penghafal Al-Quran di sinilah terbukti kemuliaannya. Iya. Untuk persoalan duniawi jamaah sekalian, kalau kita nilai, yang berdiri di belakang imam, iya, ada pejabat pemerintah, setinggi apapun jabatannya, kalau tidak lancar baca Al-Fatihah, Anda harus di belakang. Iya. Biar gubernur, biar presiden, iya. Kalau hafalannya sedikit, iya, dan tidak beres bacaannya, tidak boleh jadi imam. Yang jadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir lebih dalam lagi, inilah gambaran kehidupan dunia hakikatnya jamaah sekalian. Karena setinggi apapun kira-kira jabatan Anda di dunia, sebanyak apapun harta Anda, menghabiskan umur Anda, pikiran Anda, energi Anda untuk meraih itu semua, ujung-ujungnya Anda akan dimasukkan ke liang lahat, tidak bawa apa-apa. Iya. Tidak dimasukkan dengan Masya Allah jabatannya sudah luar biasa, hartanya tidak ada yang dibawa. Apa yang menyertai seseorang di kuburannya? Al-Quran. Al-Quran jamaah sekalian. Bukankah penghafal Al-Quran itu tidak dimakan tanah jasadnya? Ya? Tidak dimakan tanah itu. Kalau dia mungkin hafalannya bagus, ya, dan orangnya juga akhlaknya luar biasa, maka dia di dalam kuburannya akan selalu utuh. Ya. Mujahid fisabilillah, para nabi, para penghafal Al-Quran, ini tiga ini yang tidak dimakan tanah jasadnya. Sementara orang-orang yang sudah habiskan umurnya untuk urusan dunianya, ya, ternyata dalam salat saja dia di belakang. Dia di belakang berdiri. Apalagi kalau terlambat pasti di belakang. Ya. Sehebat apapun dia jabatannya dan lain sebagainya, pasti di belakang. Di depannya mungkin orang yang status sosialnya lebih rendah, tapi karena dia duluan datang, dia di depan. Itu gambaran kehidupan dunia hakikatnya jemaah sekalian. Tapi kita kadang kurang mengambil pelajaran dari itu semua. Ya. Kemudian berikutnya, ketika kita diangkat menjadi imam atau terpaksa jadi imam, kita harus pelajari terlebih dahulu di mana posisi kita kalau kita jadi imam. Kan kita tidak selamanya mengimami jamaah yang banyak. Boleh jadi kita cuma berdua dengan anak kita, boleh jadi kita cuma berdua dengan istri kita, atau dua orang anak laki-laki kita dan istri kita sendiri. Di mana semua berdiri itu? Nah, ini ada petunjuknya dari Nabi. Ya. Kalau kita cuma berdua, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan, saya salat bersama Nabi. Ya. Ketika beliau salat, aku ikut masuk bergabung dan berdiri di sebelah kirinya. Fa akhadha bi udhuni wa adarani an yaminihi. Maka Nabi pegang telinga saya, baru dia putar saya di sebelah kanannya. Ya, berarti kalau kita cuma berdua, makmumnya di sebelah kanan. Makmum di sebelah kanan. Dalam hadis ini tidak dikatakan mundur sedikit. Ya. Ibnu Abbas mundur sedikit, Nabi maju tidak, tapi sejajar. Ya. Begini petunjuk Nabi. Karena seandainya kita harus mundur sedikit, makmum, imam maju sedikit, pasti disampaikan oleh sahabat. Ya, karena salat ini adalah perkara yang paling rinci diriwayatkan oleh sahabat. Ya, jangankan maju mundurnya imam, pas Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya saja itu diriwayatkan. Saking rincinya itu. Nah, kenapa tidak ada riwayat mengatakan Nabi maju sedikit, makmumnya mundur sedikit, itu artinya sejajar. Itu kata ulama kita. Ya. Nah, bagaimana kalau dua orang? Kalau dua orang jamaah sekalian, apakah satu di kanan, satu di kiri? Ini pendapat Ibnu Mas'ud, tapi ini lemah. Ya, ini lemah. Pendapat yang kuat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan pernah Nabi bermalam di rumah neneknya namanya Mulaikah. Ya. Lalu ketika Nabi salat malam, Anas dengan seorang anak yatim mau bergabung ikut salat. Iya. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Maka Nabi dorong semua ke belakang. Suruh berdiri berdua di belakang. Nah, ini artinya kalau dua orang harus di belakang, ya, berdiri dengan rapat. Anas bin Malik mengatakan, "Fa safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu mi wara'ina."
Maka aku dengan anak yatim itu berdiri di belakang Nabi, dan wanita tua itu berdiri di belakang kami sendiri. Ya, berarti kalau ada jamaah perempuan, katakanlah kita sholat dengan 2 orang anak laki-laki kita, dengan istri kita, maka istri kita di belakang. Ya, tidak boleh gabung lalu mengatakan kan anaknya tidak bisa, harus di belakang. Aturannya begitu. Nah, ini jamaah sekalian kalau 3. Bagaimana kalau misalnya kita sholat bersama istri istri kita berdua saja? Tidak boleh sejajar jamaah sekalian. Tidak boleh dikiaskan dengan hadis Ibnu Abbas, ya, yang mana beliau berdiri di sebelah kanan Nabi. Ya, aturannya kalau perempuan di belakang. Ya begitu. Kecuali kalau dua-duanya perempuan, imam dan makmumnya perempuan, maka diterapkan hadis Ibnu Abbas sejajar. Ini kalau dua-duanya perempuan, karena memang perempuan itu menurut pendapat yang kuat juga disyariatkan salat berjamaah. Boleh salat berjamaah di rumah. Iya, ada istri kita, ada anak-anak perempuan kita, silakan berjamaah boleh. Nah, bagaimana kalau jamaahnya ada beberapa orang perempuan? Katakanlah 3 orang jamaah makmum, imamnya 1 orang perempuan. Nah, di mana kira-kira berdiri? Nah, ini mungkin bagus dikasih hadiah kalau ada bisa jawab. Tidak boleh dikasih hadiah yang lain. Iya, jadi sejajar ya. Iya. Jadi kalau jamaahnya perempuan, imamnya di tengah-tengah, sejajar. Tidak boleh maju ke depan. Karena ini dilakukan oleh pertama Ummu Waraqah radhiyallahu anha, yang kedua Aisyah, yang ketiga Ummu Salamah, istri Nabi. Itu mereka lakukan. Yang ketika salat berjamaah, Aisyah jadi imam tapi di tengah-tengah berdiri. Ummu Salamah juga ketika jadi imam di tengah-tengah juga. Makanya kalau jamaah perempuan tidak boleh maju ke depan imamnya, sejajar saja, berdiri di tengah-tengah shaf. Ya. Ini baru fikih posisi kita berdiri nih kalau jadi imam ya. Jadi jangan dilupa ini. Ya, diulang-ulang ya. Kemudian berikutnya, ketika kita jadi imam, maka kita harus memperhatikan kesempurnaan pahala salat berjamaah kita. Nah, lagi-lagi saya ingin katakan bahwa salat berjamaah itu pahalanya adalah pahala yang kita usahakan bersama. Imam dan makmum bekerja sama menyempurnakan salat berjamaah itu agar pahalanya sampai 27 derajat. Makanya kenapa ada 2 hadis. Ada yang mengatakan salat berjamaah itu lebih utama 25 derajat daripada salat sendiri. Lalu ada hadis yang lain 27. Bagaimana caranya dikompromikan ini? Ada yang mengatakan yang benar adalah 27, karena kalau dikatakan 27 sudah masuk juga 25. Jelas ya. Ada yang mengatakan tergantung kondisi jamaahnya. Ya. Tentu jamaah di Masjidil Haram beda dengan jamaah di luar Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi beda dengan jamaah di luar Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan tergantung juga kondisi jamaahnya, imamnya. Beda antara salat yang imamnya panjang bacaannya, ya, bagus tartilnya, jamaahnya rapat dan lurus. Makanya ini diperhatikan dengan baik. Kalau kita menjadi imam jamaah sekalian, apa yang pertama dilakukan? Setelah diiqamah atau sebelumnya, siapa yang paling berhak memerintahkan iqamah? Ini perlu sekali diluruskan. Apakah setiap jamaah yang datang boleh mengatakan iqamah nih? Sudah lama sekali menunggu. Tidak boleh jamaah sekalian. Yang berhak menyuruh muazzin iqamah adalah imam. Ya, makanya ada imam tetap, dia yang berhak. Biar juga jamaah sudah banyak, kalau imamnya baru jalan ke sini, tidak boleh kita melampaui imamnya. Ini pelajaran penting. Karena kalau semua mau didengar, ya, hari ini jarak antara azan dan iqamah 5 menit, besok 10 menit, besoknya 3 menit. Gara-gara semua mau didengar. Iya, tidak boleh imamnya yang didengar. Iya. Nah, ketika sudah diiqamah, imam berdiri di depan, tidak langsung menghadap kiblat, tapi menghadap ke jamaah. Ini petunjuk Nabi. Apa yang dilakukan? Pertama, meluruskan shaf. Banyak sekali lafaz yang diriwayatkan oleh Nabi. Istawu, istawu, istawu.
3 kali, luruskan. Ya, bahkan dikatakan Nabi ketika meluruskan shaf seperti meluruskan anak panah. Iya. Saking lurusnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min iqamatis shalah. Luruskan shaf. Karena itu termasuk kesempurnaan salat, min tamamis salat. Luruskan shaf sebagaimana kalian berbaris, sebagaimana caranya malaikat berbaris. Berbarislah seperti berbarisnya para malaikat. Iya. Setelah kita luruskan, yang ketiga adalah merapatkan. Nabi mengatakan at-tarasu, ya, tarasu. Aqimus sufufakum wat-tarasu, luruskan dan rapatkan. Pertanyaannya, kalau kita merapatkan shaf, yang mana yang ditempelkan? Kaki atau bahu? Lengan? Yang benar adalah lengan, bukan kaki kita. Karena boleh jadi kaki kita rapat dengan yang lain, tapi ini berjauhan. Tapi kalau ini berjauhan, insya Allah lebih rapi dilihat. Biar juga kaki agak ke dalam sedikit. Tapi kalau ini sudah sedikit bersentuhan, tidak perlu juga terlalu rapat, ya. Tapi kalau sedikit bersentuhan, ini sudah menandakan kesempurnaan rapatnya shaf. Ya. Yang ketiga, Nabi katakan aqimus sufufal awwal fal awwal. Atimmus sufufal awwal fal awwal. Sempurnakan dulu baris pertama, baru berikutnya. Jadi makmum ini harus pintar, dan imam juga. Kalau dia perhatikan orang berbaris pada saf kedua, padahal yang baris pertama belum penuh, suruh maju ke depan, ya. Kasih penuh dulu di depan. Karena begitu caranya Nabi. Ya. Sempurnakan baris pertama, baru yang kedua. Apalagi kan ada keutamaannya. Untuk apa dikatakan para malaikat bersalawat kepada saf pertama, kalau kita lebih memilih saf kedua padahal belum penuh depan? Kan ada keutamaannya itu. Ya, jangan seperti sebagian orang kosong di depan, orang lain dipersilahkan, bukan dia yang maju ke depan. Padahal ini persoalan akhirat. Ya. Kalau persoalan akhirat, dahulukan diri kita. Ya. Kalau persoalan dunia, dahulukan orang lain, dapat pahala. Ya. Kalau bagi-bagi sembako, silahkan Pak kita dulu. Ya. Tapi kalau barisan kosong di depan, biar juga ada Pak Camat, kalau dia terlambat melangkah, langkai saja. Ya. Ini urusan akhirat kita ini. Ya. Ini bukan urusan dunia. Ya. Setelah itu, ya, imam mulai menghadap kiblat, dan yang harus diperhatikan adalah standar bacaan, yang panjang atau yang pendek. Dilihat dari karakter jamaah sekalian. Perhatikan. Nabi kita mengatakan, ya ummu ahadukum an-nas, idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if al-kabir was-saghir wad-dha'if wal-marid. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, ya, maka ringankanlah bacaan. Artinya jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Karena di antara mereka jamaah itu ada anak kecil, ada orang tua, ada yang mungkin lagi sakit. Wa idza shalla wahdahu falyaf'al ma syaa. Tapi kalau dia salat sendiri, silahkan, mau surah Al-Baqarah, mau surah Ali Imran, silahkan. Pernah terjadi jamaah sekalian di zaman Nabi. Salah seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal, setelah salat Isya bersama Nabi, pulang ke kampungnya, ke kaumnya. Sampai di kaumnya, orang belum salat Isya. Karena dia adalah kepala suku, seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh ada yang gantikan dia jadi imam. Iya, pulang, dilihat orang belum salat, dipersilahkan dia jadi imam, padahal dia sudah salat Isya. Nah, ini pelajaran jamaah sekalian, bahwa salat yang kedua itu hukumnya sunnah. Iya. Jadi boleh orang salat 2 kali, iya, salat wajib, tapi yang kedua hukumnya sunnah. Yang kedua sunnah. Misalnya seperti tadi, Muaz bin Jabal pulang karena tidak ada yang boleh gantikan, dia kepala suku, dia jadi imam, tapi dia niatkan salat sunnah. Ada orang masbuk, tinggal sendiri dia salat.
Nabi katakan, man yatasaddaq ala hada, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini supaya dapat pahala salat berjamaah, temani dia salat. Padahal kan orang ini yang lain sudah salat semua. Ya, tapi Nabi persilahkan supaya berdiri bersama berdua. Ya, tentu dia niatkan salat sunnah. Ya, dia pahalanya pahala salat sunnah. Nah, Muaz bin Jabal ini ketika pulang menjadi imam, Anda tahu apa yang dibaca salat Isya? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Apa pengumpulan? Siapa yang tahu? Beliau baca surah Al-Baqarah. Bayangkan ya, berapa juz surah Al-Baqarah? Ya, hampir 3 ya. Ya, 3. Bayangkan kalau imam baca surah Al-Baqarah. Akhirnya ada anak muda sudah tidak beres perasaannya, keluar, tinggalkan sholat, baru sholat sendiri. Sholat sendiri, minggir di sana. Setelah sholat sendiri dia bilang, saya kasih tahu Nabi. Dia bilang ke Muaz, saya kasih tahu Nabi. Kenapa begini? Dia bilang, kasih tahu. Akhirnya sahabat ini pergi ke Nabi. Apakah Nabi marahi orang ini karena memisahkan diri dari jamaah? Nabi marahi Muaz dan mengatakan, afattanun anta ya Muaz, mau bikin fitnah kamu Muaz? Masa surah Al-Baqarah dibaca? Orang tua di belakang, anak-anak. Iya, Nabi marahi Muaz karena terlalu panjang bacaannya. Ya, Nabi pernah memimpin salat jamaah sekalian. Nabi ingin memperpanjang sedikit bacaannya, tiba-tiba ada anak kecil menangis. Beliau dengar. Maka beliau kasihan dengan ibunya, diperpendek bacaannya, dipercepat, karena kasihan. Ya. Bukan anak itu yang dikasihani, tapi mamanya pusing di belakang, ya. Menangis anaknya, itu pikirannya di situ, tidak bisa khusyuk. Ya. Nah, ini petunjuk Nabi. Jadi jangan diperpanjang, lihat kondisi. Tapi standar bacaan juga itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Tidak boleh juga setiap salat inna atainakal kautsar. Ya, itu terus qul a'udzu birabbin nas. Ya, Nabi sebutkan ya, apa itu surah-surah yang sering beliau baca? Sabbisma rabbikal a'la. Ya, wasyamsi waduhaha. Ya, surah Al-Lail yang begitu-begitu. Jangan juga terlalu pendek. Ya, mungkin tadi itu agak-agak pendek karena ada taklim ya. Itu masih ingat tadi tuh surah Al-Ikhlas dibaca tadi. Ya, saya masih ingat. Nah, ini jamaah sekalian tentang bacaan. Ya, mungkin kita tambah satu sedikit ya, sebelum tanya jawab. Masih ada 10 menit. Bagaimana kalau kita menjadi imam atau dipersilahkan jadi imam padahal kita musafir? Nah, bagaimana? Kita musafir misalnya, mau katakan ke Bulukumba. Di perjalanan di Jeneponto dilihat kita ini penampilannya seperti ustaz, dipersilahkan jadi imam. Padahal pendapat kita bahwa orang musafir itu yang paling afdal adalah mengkasar salatnya. Salat zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Sementara orang mukim di situ, masjidnya orang. Nah, jamaah sekalian jangan sia-siakan. Disitulah kesempatan berdakwah. Maju ke depan, lalu katakan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Umar bin Khattab ketika ke Mekah belum mengatakan kepada penduduk Mekah, karena beliau pemimpinnya, tidak boleh ada yang jadi imam kalau beliau datang. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, atimmu salatakum, sempurnakan salat kalian, maksudnya sebentar. Fa inna qaumun safar, karena kami ini kaum yang sedang musafir. Ya, salat zuhur kami 2 rakaat, lalu memberi salam. Setelah itu masing-masing sempurnakan, berdiri tambah 2 rakaat. Begitu caranya. Ya. Jadi kalau kita jadi imam dan kita musafir, ya, petunjuk para ulama kita, Nabi itu kalau musafir selalu mengqasar salatnya. Jadi kalau kita ikuti Nabi, kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, salat 2 rakaat saja, tapi kasih tahu jemaah. Ya. Kasih tahu bahwa kami salatnya 2 rakaat. Setelah 2 rakaat kami memberi salam, silahkan kita masing-masing sempurnakan. Kalau tidak ada yang sempurnakan berarti tidak paham itu. Orang bingung itu. Apalagi mengatakan jangan paling kita jadi imam. Itu artinya Anda tidak tahu. Padahal ada petunjuknya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ini musafir tapi kita makmum?
Apakah kita sholatnya 2 rakaat padahal imamnya sholat 4 rakaat? Yang benar ikuti imam. Ingat baik-baik ini. Kalau sholat zuhur misalnya kita dapati di Jeneponto, iya, imamnya sempurnakan sholatnya karena penduduk di situ. Kita yang jadi makmum jangan beralasan karena musafir baru nanti rakaat kedua bermasuk bergabung. Alasannya saya mau 2 rakaat saja, mending nanti selesai tahiyat awal. Itu juga tidak benar. Yang benar segera bergabung dengan jamaah. Jangan bikin pertanyaan di masyarakat. Kenapa ini orang tunggu-tunggu dulu, tidak langsung bergabung? Kan tidak semua orang paham. Jangan bikin fitnah. Ya, Nabi kita mengatakan, "Inna maju ilal imam liutamma bihi." Imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi kalau dia sempurnakan 4 rakaat, sekalipun kita musafir 4 rakaat juga. Ya, jangan dikurangi. Nah, ini kira-kira jamaah sekalian, ini dikurangi sedikit materinya karena ada sesi tanya jawab, ada 6 menit atau 7 menit. Selanjutnya kita persilahkan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau di kampung imamnya kurang bagus bacaannya, kita bisa cari masjid di kampung tetangga yang bagus bacaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga penting kita perhatikan ya. Tadi kita katakan bahwa yang berhak menjadi imam itu yang paling banyak hafalannya. Rata-rata orang yang banyak hafalannya itu insya Allah bagus bacaannya. Rata-rata. Ya. Kalau imamnya ini bacaan Al-Fatihahnya bagus, sekalipun ayat-ayat yang lain atau surah yang lain kurang bagus, maka kita tetap boleh salat bersama imam itu. Yang penting tidak salah Al-Fatihahnya. Ya, kenapa? Karena bacaan setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Ya, ingat ini ya, ingat jamaah sekalian, bahwa pangungku itu sunnah. Kalau ada orang yang salat imamnya lalu tidak membaca surah setelah Al-Fatihah karena lupa, lalu langsung ruku, katakan salat maghrib, setelah Al-Fatihah tiba-tiba imamnya langsung ruku, tidak boleh ada yang bilang subhanallah. Ikut saja, karena yang ditinggalkan itu sunnah, bukan wajib, tidak membatalkan salat. Iya, ini harus diperhatikan. Tapi kalau surah Al-Fatihahnya salah, maka kita tidak boleh salat di belakangnya. Ya, di kampung-kampung kan kadang tidak bisa dibedakan huruf da dengan huruf jim. Siratal lajina. Nah, itu salah itu. Nah, ini mungkin pernah saya sampaikan ya. Kalau ada bacaan yang merubah makna ayat, maka tidak boleh jadi imam. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Tapi kalau siratal lajiina, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diusir dari kampungnya. Ya. Al-lajiun itu dalam bahasa Arab artinya eksodus. Orang-orang yang meninggalkan kampungnya, diusir karena peperangan. Kira-kira kalau begitu bacaannya kita mau amin semua? Amin, terima ya Allah. Tidak ada yang mau amin, apalagi yang paham bahasa Arab. Jadi al-lajiun itu kalau dia majrur al-lajiin artinya pengungsi. Ya. Jadikanlah kami pengungsi, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya para pengungsi. Kasihan ya. Makanya kalau dikatakan bagaimana kalau kami sholat di masjid tetangga, diperhatikan dulu. Kalau Al-Fatihahnya bagus dan kita khawatir kalau sholat di masjid tetangga kita terlambat, sholat saja di situ. Ya, mungkin disitulah tugas Anda, ajari imam. Ajari imam mengaji baik-baik supaya dapat pahala. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan yang lain, masih ada yang bertanya. Yang pertama tadi contoh kasus ketika imam berdiri di rakaat kelima,
Tadi kan dalam hadis disebutkan bahwa ketika salat maka imamnya yang menanggung. Pertanyaan saya, apakah imam di sini ketika dia salat dia berdosa di dalam sholatnya? Kemudian bagaimana posisi sholatnya? Apakah sah diterima atau tidak? Yang kedua, persoalan rakaat dan saf. Bagaimana ketika ada makmum yang susah untuk diatur? Kami pernah ditemukan kebetulan menggunakan sajadah yang cukup lebar, kami tidak sajadah saja. Jadi tidak suka dengan apa yang kami. Jadi saya kembalikan kaki saya ke posisi sebelumnya. Iya. Kesalahan yang dilakukan oleh imam ada dua macam. Iya, ada dua macam. Ada kesalahan karena ketidaktahuan. Iya. Nah, kesalahan karena ketidaktahuan ini insya Allah dimaafkan. Iya. Selama tidak betah dengan ketidaktahuan, artinya sudah tahu itu tidak dipahami, tidak mau belajar juga. Iya. Ini betah dengan ketidaktahuan. Kalau kita tidak tahu belajar, iya. Kita pernah salah jadi imam, bingung, terpaksa pilih salah satunya. Setelah selesai salat, tidak mau juga belajar, padahal dari tadi bingung. Kalau kita bingung belajar, jangan-jangan tadi salah. Ya. Seperti tadi ya, barangkali dia bingung karena sudah terlanjur berdiri, dia merasa bahwa ini kan sudah masuk rukun berdiri. Ya, berdiri itu rukun. Dia tidak mau lagi duduk. Maka kita katakan itu diterapkan kalau kita masih berada pada rakaat yang sah. Tapi kalau rakaatnya tidak sah harus duduk. Iya, tidak boleh beralasan dengan rukun. Karena itu salah semuanya satu rakaat. Ya, jadi kalau kesalahan itu karena ketidaktahuan, insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Hanya saja tidak semua alasan ketidaktahuan itu bisa dimaafkan juga. Ya. Seperti yang saya katakan, kalau kita tidak tahu, mari kita belajar. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada jamaah yang tidak mau diurus, diatur, tidak mau merapatkan saf. Pertanyaannya begini, hukum merapatkan saf itu wajib atau rukun atau sunnah? Siapa yang tahu? Tidak dibagi-bagi nanti. Hukumnya sunnah. Iya. Artinya kalau salat ini dikerjakan dalam keadaan ada yang agak renggang, ada yang tidak, salat berjamaah tetap sah. Hanya kurang pahala salat berjamaahnya. Iya, tapi salatnya tetap sah. Sehingga jangan dijadikan alasan karena ada yang agak renggang dan kita tidak mau salat berjamaah. Iya, kita tetap ajari ya, jamaah bahwa sebaiknya kita rapatkan. Karena Nabi mengatakan wahadu bainal manaqiq, dan rapatkan lengan-lengan. Hadu, ya, hadu begini, hadu bainal manaqiq, antara lengan itu dirapatkan. Iya. Jadi ini pentingnya memahami pembagian hukum dalam salat. Ya, kalau rukun kita salah di dalamnya harus diulangi. Ya. Kalau wajib, ya bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Kalau sunnah sengaja atau tidak sengaja sah salat kita. Ya, seperti itu caranya dipahami. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam. Tidak menyala. Maksudnya kita sudah selesai salat. Ya. Apakah mereka mungkin mereka harus selesai sholatnya? Apa kita menunggu itu baru kita sholat menjawab? Iya. Bisa dipahami. Iya. Jadi kalau gambarannya seperti tadi, ya apa yang dikatakan oleh Umar, ya, bahwa ketika jamaah semua menyempurnakan sholatnya satu persatu, tentunya tidak bersamaan selesai, ya, tidak bersamaan. Maka kita sebagai imam jangan melewati orang sholat, ya. Jangan dilewati karena orang sempurnakan. Ya, tunggu saja dulu sampai ada celah bisa ke belakang, baru kita sholat berjamaah. Boleh menjamak, jamak takdim atau jamak takhir. Ya, kalau itu pertanyaannya berarti kita langsung iqamah. Ya, kalau sudah selesai kita mundur ke belakang, panggil rombongan kita, ya, lalu kita iqamah dan sholat 2 rakaat. Misalnya sholat asar, ya, tadi zuhur 2 rakaat,
ya mungkin makmumnya di belakang ini, rombongan kita ini, dia bisa ikuti kita. Nah, ini bagus juga. Kalau ada rombongan dengan kita, dia boleh ikuti kita sebagai imam karena imamnya sudah memberi salam. Yang mungkin ini yang sempurnakan. Ya, makanya imamnya kalau sudah ada celah boleh ke belakang dengan rombongannya melanjutkan salat asar 2 rakaat. Ya, diqamah 1 kali saja. Ya. Meskipun belum selesai, ya karena mereka sudah tidak ikut imam. Ya, jadi dianggap bahwa salat berjamaahnya sudah selesai tadi, kan imamnya sudah bersalam, masing-masing tinggal sempurnakan salatnya. Iya, afan. Jadi Ustaz, karena 2 hadiah baru 3 yang bertanya. Ya? Oh iya, yang pertama dengan yang kedua dikasih ini tadi disampaikan oleh panitia. Nanti insya Allah ya pertemuan akan datang masih ada akan pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan hadiah. Cukup Ustaz? Cukup. Oh iya, silahkan kita ambil hadiahnya. Ada. Insyaallah. Barakallahu fiik. Iya. Tayyib, kita tutup dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum-hukum menjadi makmum. Ya, bagaimana cara menyempurnakan kesalahan dalam salat kalau kita menjadi makmum atau salat sendiri. Ya, ini penting sekali kita pahami jamaah sekalian. Saya kasih contoh saja, masih ada waktu sedikit. Kalau kita salat berjamaah, ya, salat berjamaah, PR ya. Kalau kita salat berjamaah, lalu kita masuk pada rakaat kedua salat asar. Ya, salat asar, kita bergabung pada rakaat kedua setelah tahiyat awal. Tiba-tiba imamnya melakukan kesalahan. Ya, kita dapati kesalahan imam. Ya. Tentunya imam ini akan sujud sahwi. Padahal kita masih mau tambah 2 rakaat. Apakah kita ikut sujud sahwi atau tidak? Padahal kita ini masbuk. Dan bagaimana kalau kesalahan itu terjadi pada rakaat sebelumnya yang kita tidak dapati? Kita bergabung pada rakaat kedua. Iya. Imamnya dengan jamaah sebelumnya salah pada rakaat pertama, sehingga ketika imamnya sujud sahwi kita bingung, apa salahnya ini? Karena kita baru bergabung. Apakah kita ikut sujud sahwi atau tidak? Dan apakah setelah kita sempurnakan sholat kita sujud sahwi lagi, atau kalau sudah selesai tadi yang pertama sudah tidak lagi? Ini jawabannya nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi ini gambaran bahwa kalau kita bingung kita harus belajar. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.